Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Prodi S1 Akuntansi, tugas mata kuliah Auditing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resnia Wardani dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Aprianto. NIM saya 2011201273. Saya Ajri Syifa dengan NIM 201011120412. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NIM saya 181011202349. Saya Asri Fadila dengan NIM 201011120413. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farel Radika Nurhadi Prakoso dengan NIM 181011201921. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalima, NIM saya 201011120482. Nama saya Desi Siregar, NIM saya 20101112011153. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai audit sektor publik. Pengertian audit sektor publik. Audit adalah suatu proses sistematik secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka bayar. Hal ini memberikan keuntungan yang lebih besar, di mana janji yang dibuat oleh para politikus dapat diperiksa secara profesional oleh pihak independen. Karakteristik audit sektor publik ditinjau dari proses, metodologi, dan teknik audit. Tidak ada perbedaan yang mendasari antara audit sektor publik dengan sektor privat. Namun demikian, karena audit sektor publik sangat berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta peraturan perundang-undangan, auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai terhadap hal-hal tersebut. Tujuan audit sektor publik. Hasil audit berupa informasi. Informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal atau entitas yang diaudit untuk melaksanakan perbaikan internal. Di samping itu, hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal atau di luar entitas yang diaudit untuk mengevaluasi apakah yang pertama, sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Yang kedua, program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar audit sektor publik.
Di Indonesia, audit pada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BKP. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja menurut SPKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pelaksanaan audit kinerja. Yang ketiga, standar pelaporan audit kinerja. Baik, selanjutnya ada objek audit sektor publik. Nah, objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada organisasi tersebut. Selanjutnya ada proses audit sektor publik. Secara umum, proses audit terdiri dari 3 langkah, yaitu perencanaan atau planning, ada juga pelaksanaan, executing, atau pelaporan atau reporting. Nah, proses perencanaan audit di sektor publik pada umumnya meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, yang kedua ada penentuan tujuan dan lingkup audit, yang ketiga ada penilaian risiko, yang keempat penyusunan rencana audit atau audit plan, yang terakhir ada penyusunan program audit. Tipe-tipe audit sektor publik di antaranya adalah 1. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik dan sesuai sistem, prosedur, dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit keuangan program publik. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menjanjikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas laporan keuangan mencakup audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Yang ketiga, audit investigasi. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu. Periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjut. Untuk selanjutnya itu adalah audit sektor publik dan audit sektor swasta. Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau audit sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah, BUMN, atau BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat untuk mencari laba. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan atau financial audit, audit kinerja atau performance audit, dan juga audit investigasi atau special audit. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tugas, hak, dan tanggung jawab auditor sektor publik. Tugas auditor sektor publik adalah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap organisasi sektor publik mengenai kewajaran keuangan maupun kinerja organisasi. Dalam melakukan tugasnya tersebut, auditor berhak mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pendapat yang akan diberikan. Dan auditor sektor publik bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan organisasi bebas dari salah saji secara material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.